Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binurihi kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaan lima fis sudur hudan wa rahmatan lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadanil ladzi fatahallahu bihi a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban gulfa wa akhraja binasa minadh dhulumat ilan nur salatan wa salaman taimaini ila yaumil ba'si wan nusur. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa akhuthukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, pemirsa dan pendengar dimanapun berada yang berbahagia, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan karunia dan rahmat yang sampai hari ini kita masih termasuk daripada orang yang mendapatkan karunia-Nya. Karena itu pandai-pandailah mari kita bersyukur dengan menjadi hamba-Nya yang baik, yaitu hamba yang senantiasa mematuhi aturan-aturannya. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena atas bimbingannya, petunjuknya sampai hari ini kita masih mendapatkan hidayah Islam. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini dalam suasana yang hujan, Allah turunkan hujan sebagai karunia-Nya. Allahumma sayyiban nafi'a, semoga hujan ini akan membawa rahmat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, melanjutkan kajian kita yang pada pertemuan pertama dan kedua kita sudah mencoba merefleksikan tentang penguatan solidaritas dan soliditas kita sebagai mukmin dan muslim. Pada kesempatan pertemuan yang ketiga kali ini masih melanjutkan dengan subtema 3 malam bersama calon penghuni surga. Ikhwani filiman, hari ini kita sudah akan menyelesaikan dan merampungkan puasa yang ke-24 ya. Nanti kita sudah akan memasuki hari yang ke-25 yang Rasulullah sudah memberikan satu sinyal bahwa Lailatul Qadar itu akan atau turun di malam-malam ganjil. Iltamsuha fi Ramadan wa hiya witrun. Carilah Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan di bilangan hari yang ganjil. Kalau belum diturunkan di bulan yang ke-21 dan ke-25, 23, yang ke-25 masih ada kesempatan untuk nanti malam. Mari kita sing-singan lengan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita khususnya di bulan Ramadan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah,
Ada sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan juga Imam Nasai dari Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita yang kurang lebih demikian. An Anasin qala kunna julusan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal yuttali'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Anas mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seseorang ahli surga. Fatal rajulun minal ansor, maka muncullah seseorang dari sahabat Ansor, tantifu lihiyatuhu min wuduihi, yang masih ada bekas tetesan air karena wudunya di janggutnya itu. Waqad ta'allaqa nalaihi fiyadisimal, dan membawanya kedua terompahnya dengan tangan kirinya. Falamma kanal ghad, ketika hari yang kedua, kalau Nabi SAW, Nabi mengatakan mithla dzalika, seperti apa yang pernah dikatakan pada pertemuan pertama, bahwa sebentar lagi akan ada seorang muncul di hadapan kalian, dia adalah ahli surga. Fatola dzalika rajul, maka muncullah orang yang sama seperti pada kemunculan yang pertama, mithla maratil ula. Fala makanal yaumut tsalis, ketika pada hari yang ketiga, qala Nabi SAW, Nabi mengatakan hal yang sama, mithla maqalatihi, seperti apa yang beliau katakan pada pertemuan pertama dan kedua, bahwa yuttali'u alaikumul an rajulun min alil jannah, sebentar lagi akan ada seseorang yang muncul di hadapan kalian, dia adalah ahli surga. Fatola dzalika rajul, muncullah orang yang sama pada pertemuan yang pertama, pada pertemuan yang kedua dan yang ketiga. Jadi Nabi mengatakan hal yang sama di hari yang pertama, di hari yang kedua, dan di hari yang ketiga. Kemudian falamma qama Nabi SAW, ketika majelis Rasul selesai, kemudian beliau sudah berdiri, maka fattabauhu Abdullah Amr bin As. Abdullah Amr bin As mengikuti laki-laki itu. Kemudian Abdullah menyapa beliau, laki-laki itu, ini lahaitu abi fa'aqsamtu an la'adhul alaihi thalathan. Saudara, saya sedang bertengkar dengan ayah saya, dan saya bersumpah untuk tidak pulang menemuinya selama 3 malam, selama 3 hari. Fa'in ra'aita an tu'wiyani ilaika hatta tamdi falta. Kalau boleh, saya tak ikut mondok
selama 3 malam itu di tempat kamu. Maka kemudian orang itu, laki-laki yang dikatakan Rasul ahli surga itu, qala na'am, oh boleh. Kemudian Anas menceritakan tentang kondisi Abdullah Amr bin As itu bersama penghuni atau calon penghuni surga itu 3 malam. Tetapi kemudian beliau Abdullah Amr bin As itu tidak melihat yang bersangkutan atau orang itu melaksanakan ibadah yang spesifik atau melaksanakan ibadah-ibadah yang luar biasa. Artinya Abdullah selama 3 hari itu tidak melihat yang bersangkutan melakukan ibadah yang di luar jangkauan orang banyak, mungkin begitu. Kecuali saat kemudian beliau bangun tidur, kemudian beranjak dari tempat tidurnya, mengingat Allah, bertakbir, hingga sampai kemudian hatta yakuma li sholatil fajri, sampai kemudian untuk sholat subuh. Kemudian Abdullah Al-Amr bin As mengatakan, lau ghairu anni lam asma'uhu yaqulu ila khairan, andai saja aku tidak mendengarkan seseorang yang tidak pernah berkata kecuali baik, saya tidak percaya, dalam bahasa saya, kepada orang itu kalau dia ahli surga. Tapi ini yang mengatakan Rasulullah, yang tidak pernah bicara kecuali bicara itu benar dan baik, maka saya percaya kalau dia itu ahli surga. Waqatu nahtakur amalahu, sampai kemudian saya hampir saja meremehkan dan menganggap ringan, enteng, karena barangkali di benaknya itu tersirat tidak punya ibadah yang spesifik yang saya lihat orang itu. Lalu kemudian sahabat Abdullah Amr bin As itu matur dan berkata kepada laki-laki penghuni calon penghuni surga itu, qultu ya Abdullah, inni lam akun baini wa baina abi ghadabun wala hijratun. Saudara, sungguh saya tidak punya niatan untuk bertengkar dengan ayah, antaraku dan antara diri ayah, dan saya tidak punya niat untuk hijrah meninggalkan beliau, hanya karena terdorong oleh apa yang disampaikan oleh Rasulullah sampai 3 kali, yutoliu alaikum rajulun min ahlil jannah, bahwa akan muncul di antara kalian seseorang, dia adalah ahli surga. Beliau ucapkan itu 3 kali dan 3 hari, dan 3 hari itu muncullah saudara, tidak ada orang lain kecuali saudara. Dan ternyata saya ingin fa'aradtu an awiya ilaika li'angdur ma'amilta, saya ikut bersama kalian, bersama kamu selama 3 hari itu, ingin melihat apa ibadah yang kamu lakukan, supaya saya bisa seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa saya ahli surga seperti Anda. Ternyata tidak ada amalan yang saya lihat yang engkau lakukan secara spesifik. Saya tidak melihat ibadah malam yang Anda lakukan. Bahkan selama 3 malam itu Anda tidak tahajud. Lalu kemudian orang itu mengatakan, atau laki-laki calon ahli surga itu mengatakan,
ma huwa ila ma ra'aita. Sungguh apa yang saya lakukan itu adalah apa yang Anda lihat. Kemudian falama wala itu ketika Abdullah sudah mau pamitan, sudah mau mundur, Da'ani, ahli surga itu memanggilnya. Kata Abdullah, memanggilku, Da'ani, faqala ma huwa illa ma ra'aita. Saya ulangi bahwa apa yang saya lakukan adalah apa ghairani. Nah, ini yang kemudian diperhatikan oleh Abdullah. Hanya saja la ajidu fi nafsi ala hadin minal muslimin risan. Hanya saja tidak saya dapatkan dalam diri saya, sedikit saja, saya tidak punya niatan jelek merugikan orang muslim dimanapun dan siapapun. Sedikit saya tidak punya. Wala ahsudu ala khairin a'tallahu iyahu. Dan saya tidak pernah dengki kepada kebaikan yang telah Allah berikan kepada hambanya, kepada hamba-hambanya. Wala ahsudu ala khairin a'tallahu iyahu. Kemudian Abdullah menyatakan hadhihi lati balagat bika. Oh, inilah barangkali yang bisa menghantarkan Anda menjadi calon penghuni surga. Wa hadzal ladzi lanutik, dan ini mungkin kebanyakan kami belum tentu bisa melakukan seperti apa yang Anda lakukan. Saudara sekalian, ikhwani fil iman, as-shaimun as-shaimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, ini adalah satu pelajaran bagi kita semuanya. Betapa bersih hatinya seseorang yang kemudian bisa menghantarkan yang bersangkutan meraih surga. Sepertinya sederhana, hanya tidak pernah menyimpan perasaan jelek, tidak punya rasa ingin menipu, mengganggu orang lain, sesama muslim. Kelihatannya sederhana dan mudah diucapkan, tetapi mungkin barangkali inilah yang mungkin sulit dilakukan. Saya mungkin mampu melaksanakan tahajud malam hari, tetapi mungkin belum mampu untuk bisa menghindari kedengkian, perasaan buruk, prasangka jelek kepada saudara-saudara muslim. Maka kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan ingatlah ketika tidak berguna, tidak berfaedah, tidak bermanfaat malun wala banun, harta dan anak laki-laki, illa kecuali man atallaha, orang yang menghadap Allah, biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Tentu dalam konteks ini kebersihan adalah secara total, termasuk kebersihan dari keyakinan yang syirik. Tetapi termasuk hati bersih adalah hati yang tidak punya perasaan buruk, jelek kepada orang lain, apalagi perasaan ingin menipu orang lain, ingin merugikan orang lain. Nah, sehingga mafhum mukhalafahnya adalah hatinya dipenuhi dengan perasaan-perasaan husnudzon, hatinya dipenuhi dengan perasaan-perasaan yang baik kepada siapapun. Karena sungguhnya ajaban lil amril mu'min, sungguh semua yang menimpa
yang terjadi, yang melanda orang beriman itu menakjubkan. Fa inna kulla amri khair, karena sesungguhnya semuanya adalah baik baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. In asabbatu sarra syakara fakana khairan lah. Orang beriman ketika kemudian menerima, mengalami sesuatu yang menyenangkan, dia akan bersyukur, dan syukur itu kebaikan bagi yang bersangkutan. Wa in asabbatu dharra, tetapi ketika kemudian yang bersangkutan itu menerima sesuatu yang menyakitkan, tidak menyenangkan, dia akan bersabar, dan bersabar itu adalah kebaikan bagi yang bersangkutan. Artinya bahwa kebaikan itu menjadi dominan dalam kehidupan setiap mukmin dan muslim, baik itu terhadap dia sendiri ataupun kejadian yang menimpa orang lain. Ketika kita melihat saudara kita sedang mengalami kesenangan, mari kita kemudian ikut tahniah, ikut menyampaikan sukacita, ikut bergembira sebagai sebuah empati, simpati kita. Tetapi ketika kemudian saudara kita sesama mukmin dan muslim menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, segera kita ikut berbelasungkawa, ikut simpati apa yang dialaminya. Karena sungguhnya ikhwani fil iman rahimakumullah, al muslimu akhul muslim, orang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh layadlimuhu, tidak boleh menzalimi, tidak boleh merugikan, waliyahdzul, dan tidak boleh merugikan. Artinya karena saudara, mari kita sama-sama untuk menciptakan kebaikan dalam hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan yang bisa memberikan manfaat dan faedah bagi orang lain, itu diutamakan, itu didahulukan, sekecil apapun perbuatan, perkataan apapun yang kemudian bisa menyebabkan yang bersangkutan, bisa menyebabkan orang lain, bisa menyebabkan orang muslim dan orang mukmin itu terluka hatinya, maka harus kita hindari. Itu kecil, apalagi lisan, ya, yang lebih tajam daripada pedang. Ikhwani fil iman rahimakumullah. Oleh karena itu, sederhana yang seperti ini mari kita biasakan untuk kita refleksikan dalam diri kita, termasuk kepada orang lain. Sebab kadang-kadang masih muncul ego kita, masih muncul ananiah kita, ketika kemudian orang lain tidak sama dengan pendapat kita, apalagi kemudian ketidaksamaan itu derajatnya, statusnya, sosialnya lebih rendah daripada kita, maka akan rentan dengan perasaan hasad, akan rentan dengan perasaan sombong, akan rentan dengan perasaan kibir, meremehkan orang lain. Ya, hanya karena kita pandang dia ilmunya lebih rendah daripada kita. Tapi sungguhnya banyak faktor, banyak hal Allah menegur kita, Allah menyapa kita dari orang lain. Mungkin lewat bencana, mungkin lewat musibah, mungkin lewat anugerah. Itu adalah cara Allah mungkin menegur kita. Suatu saat hal itu akan menimpa kita, mestinya begitu, sehingga sesegera mungkin kebaikan kita sambut dengan syukur, dan kemudian hal-hal yang dirasa tidak baik atau mungkin kurang baik itu disikapi dengan penuh kesabaran. Ikhwan fil iman rahimakumullah. Apalagi dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat heterogen, baik tingkat agama, tingkat umur, tingkat pendidikan, tingkat pergaulan,
tingkat bacaan, dan hal-hal yang lain yang menyangkut menjadi SDM atau sumber daya manusia yang bersangkutan, itu sangat rentan daripada orang bisa merugikan yang lain. Nah, karena itu jamaah rahimakumullah, dengan kembali untuk senantiasa fokus, karena sungguhnya ibadah, termasuk ya ibadah puasa khususnya, itu dimaksudkan sebagai takarub kepada Allah untuk meraih derajat nilai. Semua ibadah-ibadah dalam Islam itu adalah riyadhah, latihan untuk mendidik supaya yang bersangkutan memiliki karakter, memiliki watak, memiliki akhlak yang disebut sebagai ada pesan akhlak, ada pesan moral. Semua ibadah dalam agama kita memiliki pesan moral itu. Nah, sehingga ketika kemudian ibadah madhah yang sudah kita lakukan tidak ada asar, tidak memiliki tabet, tidak memiliki dampak akhlak yang baik, maka itu masih dipertanyakan. Jangan-jangan ibadah kita belum diterima oleh Allah Subhanahu, menciptakan nilai moral yang tinggi, termasuk kepekaan dan sensitivitas terhadap orang bersangkutan, tidak merugikan. Karena sungguhnya jamaah sekalian, menurut yang saya pahami, kebahagiaan itu sejauh mana kita kemudian bisa dan mampu membahagiakan orang lain. Ini saya pahami karena ketika semakin banyak yang kita senangkan, maka kita juga akan senang. Sehingga ketika kita menyenangkan orang, maka orang itu juga akan berusaha menyenangkan kita, tidak akan mengganggu kita. Kebalikannya, semakin banyak orang yang kita buat susah, maka kita pun akan dibuat susah. Karena itu mari keberadaan kita selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Lalu yang kedua, tentang hasad. Ya, hasad. Ini sekali lagi, orang yang memiliki kelebihan itu rentan dengan sikap hasad. Ingat Rasulullah menyampaikan, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulul hatab. Jauhilah perbuatan, sikap iri dan dengki, karena sungguhnya hasad itu bisa memakan kebaikan sebagaimana kayu bakar, api memakan kayu bakar. Saudara sekalian, semoga sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, ada kurangnya dan khilafnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.